Baru masuk 12 orang ya. Oke, udah gabung semua? Halo? Iya, Bu. Nurul Iza, udah gabung semua? Ini baru 14 orang ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Langsung aja lah ya. Udah.
bisa lihat slide-nya? Udah bisa lihat? Udah, Bu. Udah. Yang pertemuan 3 ya? Iya, Bu. Ya, coba yang pertemuan 2 kemarin ada pertanyaan dulu enggak? Ada ya? Bisa langsung lanjut ke sini kita? Bu. Ya. Oke. Sekarang pertemuan ketiga itu properti zat murni. Nah, jadi itu zat yang mempunyai komposisi kimia tetap dan uniform. Uniform tahu ya, uniform itu maksudnya seragam gitu. Air, H2O, nitrogen, helium, CO2. Dia tidak harus terdiri dari elemen tunggal, bisa berupa campuran beberapa elemen asal uniform. Asalnya dari uniform tadi, misalnya udara. Udara itu campuran dari beberapa gas. Kemudian campuran 2 fasa atau lebih zat murni yang komposisi kimia dari masing-masing fase sama. Nah, itu contohnya campuran uap air dan air, gitu ya. Oke, campuran uap air dan air itu berarti saturated liquid. Nah, itu nanti kita akan lihat TV diagram dan TS diagramnya nanti. Kemudian ada fasa zat murni, ada cair, gas, dan padat. Padat itu maksudnya apa? Siapa yang bisa? Kalau yang bisa langsung aja di unmute ya. Nah, perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Nah, itu bedanya apa? Siapa yang bisa? Bedanya pada susunan molekul. Pada susunan molekul. Kok suaranya kecil ya? Coba ulangi. Perbedaan zat itu kalau padat susunan molekulnya lebih rapat, Bu. Kalau cair agak renggang, kalau gas renggang susunannya, Bu. Ya. Jadi padat itu jarak antar partikelnya itu rapat banget gitu ya. Nah, saking rapatnya misalnya ini kan zat padat nih, HP ya. Zat padat ketika kamu sentuh dan tekan, nah dia itu kan nggak berubah bentuk kan. Kecuali dengan dengan tekanan yang melebihi dari ketahanannya dia gitu. Nah, itu adalah padat. Kalau cair berarti jarak antar partikelnya itu agak renggang. Ya agak renggang sehingga cair itu kita sebut salah satu termasuk ke dalam sebuah fluida. Nah, termasuk juga gas. Gas itu jarak antar partikelnya itu sangat renggang, lebih renggang dari zat cair gitu. Sehingga antar partikelnya itu bebas bergerak karena ada ruang tadi itu. Nah karena itulah sifat dari fluida itu baik itu zat cair maupun zat padat, dia itu menempati ruang. Kenapa menempati ruang? Jadi dia berdasarkan wadah ya, berdasarkan ruang. Jadi bentuknya itu dia menempati ruang, misalnya kayak sebuah botol atau gelas. Nah, dia akan menyerupai menempati bentuk gelas itu gitu atau bentuk botol itu gitu. Nah, jadi fluida itu sendiri adalah suatu zat yang terdeformasi. Deformasi maksudnya berubah bentuk ketika dia mendapat tegangan geser sekecil apapun itu tegangan geser. Nah, tegangan geser itu yang mana? Yang tadi, yang misalnya ketika dia bersentuhan dengan solid surface. Solid surface itu adalah permukaan zat padat, ya zat padat atau permukaan solid. Misalnya aliran yang mengalir pada sebuah pipa, ya. Nah, aliran fluida ya, fluida. Jadi fluida yang mengalir pada sebuah pipa, baik itu cair maupun gas. Nah, ketika dia mengalir, nah pasti fluida itu dia bersentuhan, bergesekan dengan dinding pipa gitu. Nah, ketika dia bergesekan, dia menerima tegangan geser. Nah,
Nah, ketika tegangan geser itu terjadi, nah dia akan berubah bentuk gitu. Nah, itu yang disebut dengan fluida yang cair sama gas tadi itu. Nah, ini yang penjelasannya. Ini jarak antar molekul berdekatan. Ini tadi ya yang kita jelaskan barusan. Gaya antar molekul sangat besar sehingga posisi molekulnya tetap tersusun beraturan, gitu ya. Gaya ikatan antar molekulnya sangat besar gitu. Jadi susah karena ikatannya itu sangat kuat, sangat besar. Jadi susah dia untuk bergerak antar partikelnya itu. Nah, jadi molekulnya itu tidak bergerak. Pada temperatur tinggi ikatannya itu melemah dan molekul tidak lagi terikat pada posisi tetap. Nah, misalnya apa? Besi misalnya ya kan itu zat padat ya. Ketika kamu kasih panas, berarti dia akan berubah bentuknya, tidak seperti itu lagi gitu. Nah, paham ya? Kemudian cair, jarak antar molekulnya tidak jauh berbeda dengan fase padat, tapi dia agak renggang gitu, agak renggang. Ya posisinya molekul tidak tetap terhadap yang lain. Jadi masih bisa bergerak bebas lah. Contohnya apa? Air gitu ya, air gitu. Molekul-molekul bergerak bebas tidak beraturan dan saling bertabrakan. Nah, ini adalah gas. Nah, itu sangat renggang, jarak antar partikel itu sangat renggang. Itu gas tadi, contohnya apa? Udara, gitu ya, udara. Oke. Perubahan zat fasa. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di termodinamika. Nah, perubahan fasa ini mulai dari fasa cair, uap, gas, gitu ya. Zat murni dapat mengalami perubahan fasa pada keadaan yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi propertinya. Nah, maksudnya properti itu apa? Nah, misal properti itu volume, kecepatannya, ya, kecepatannya, densitasnya, temperaturnya, tekanannya. Nah, itu yang disebut dengan properti pada sebuah fluida, gitu. Air berubah fasa menjadi gas pada temperatur 100 derajat Celcius, ya. Ini mulai ya. Nah, karena titik didih itu adalah 100 derajat Celcius. Apabila tekanannya 1 atm, tetapi pada tekanan lebih tinggi, maka temperatur perubahan fasanya lebih tinggi pula, gitu ya. Nah, penerapannya pada ketel uap. Ketel uap ini sama dengan boiler ya, boiler. Nah, jadi ketika kan boiler itu kan tempat pemanasan ya. Jadi dalam siklus Rankine yang sebelumnya pernah saya jelaskan yang di pertemuan pertama, nah itu kan ada 4 ya saya bilang kemarin. Ada ketel uap atau boiler, ada kondenser, ada pompa, ya, ada pompa, kemudian ada turbin, gitu. Nah, yang keempat ini adalah komponen utama dalam perubahan fasa tadi itu. Nah, sehingga dia menghasilkan nanti dari dari energi dari air itu ya, dari energi panas ya. Air itu kan dipanaskan menghasilkan uap. Nah, dipanaskan itu di ketel uap atau di boiler ya, di boiler. Jadi ketika air itu dipanaskan, dia mencapai temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, itulah nanti yang menghasilkan uap tadi. Nah, uap panas itulah yang dimanfaatkan oleh turbin, gitu, supaya dia bisa menghasilkan kerja. Nah, nanti di turbin itu dihubungkan ke generator supaya dia menghasilkan listrik. Nah, tujuannya, goalnya adalah untuk menghasilkan listrik. Kemudian turbin uap dan mesin pendingin. Nah, mesin pendingin ini misalnya apa kemarin refrigeran, ya, refrigerator. Contohnya misalnya AC, kulkas, nah seperti itu. Nah, AC, kulkas itu fluidanya tuh beda. Kalau di Rankine itu kan kita menggunakan fluida air. Tapi kalau di mesin pendingin kita menggunakan fluida misalnya R134A, R refrigeran ya, maksudnya refrigeran. R itu ada yang R22 gitu. Nah, di tabel termodinamika itu ada ya. Nanti kita akan belajar membaca tabel. Jadi kamu belajar termo ini, baik itu termo 1 maupun termo 2, itu nanti nggak jauh-jauh dari tabel. Baik nanti kamu akan terjun ke lapangan ya, dunia kerja gitu. Misalnya kamu PKL atau bekerja di pembangkit listrik, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu juga akan perhitungan-perhitungannya tetap memerlukan tabel termodinamika. Nah, ini misalnya nih ya. Ini sebuah piston ya, piston naik turun. Ini state pertama. Nah, ini perubahan fasa dari air bertekanan 1 atm. Di sini ada tekanan 1 atmosfer
kemudian temperaturnya 20 derajat Celcius. Nah, kemudian dikasih panas ya, dikasih panas. Ini adalah TV diagram. Ya, TV diagram. Ini temperatur ya, ini volumenya. Kemudian yang fase air, cair seluruhnya disebut dengan compressed liquid. Nah, compressed liquid di sini ya, apanya di sini, daerahnya di sini, daerahnya di sini. Karena dia masih dalam bentuk cair atau subcolate liquid. Nah, jadi ini belum ada penguapan ya, karena 20 derajat Celcius masih kecil gitu, belum ada penguapan gitu. Jadi dia masih dalam fase compressed liquid. Oke. Nah, kemudian ketika kamu panaskan 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah titik didih itu kan 100 derajat Celcius kan. Nah, pada tekanan tetap, maksudnya tetap pada 1 atm. Nah, kondisi ini mulai terjadi perubahan fasa dari cair menjadi uap. Nah, ini yang dinamakan dengan fasa cair. Disebut dengan saturated liquid di sininya. Yang tadi compressed liquid sini ya. Nah, ini saturated liquid sampai di sini. Ini saturated liquid. Kemudian untuk tekanan tetap 1 atm, ya 1 atm. Pemanasan tidak menaikkan temperatur tadi, tapi dipergunakan untuk penguapan, sehingga sebagian air menjadi uap pada T1 derajat Celcius. Nah, ini yang dinamakan dengan uap jenuh. Jadi ada yang dibilang panas laten, ada panas laten dan panas sensibel. Nah, kalau panas laten, pernah dengar ya? Nah, apa sih yang namanya laten itu? Nah, kamu pernah nggak dengar, di sini nggak dijelaskan ya, nanti saya tambahin aja penjelasannya. Panas laten dan panas sensibel. Nah, panas laten itu dia panasnya itu hanya tidak digunakan untuk menaikkan temperatur, tapi digunakan untuk merubah fasa, gitu ya, untuk merubah fasa. Jadi apa namanya? Misalnya, kamu pernah mendengar kata laten ya? Jadi laten itu nggak terlihat gitu, nggak terlihat. Temperaturnya tetap, tapi dia mengubah fasa gitu, dari cair menjadi gas. Kalau sensibel, panas digunakan untuk menaikkan temperatur. Jadi fasanya nggak berubah, tapi temperaturnya naik gitu. Ya. Jadi ini adalah disebut dengan uap jenuh atau saturated vapor, atau disebut juga dengan saturated liquid atau saturated vapor, kayak gitu ya. Nah, di sini. Nah, biasanya di sini 50-50. Nah, tengah-tengah ini 50-50. Jadi, misalnya ada air kamu masak masanya 1 kilogram ya. Masanya 1 kilogram air kamu masak. Kemudian dalam keadaan cair jenuh atau saturated liquid, ini mix ya. Nah, kalau 50-50 itu kualitas uapnya itu 0,5. Kualitas uap itu dari 0 sampai 1. Kualitas uap yang ketika dia udah menjadi uap seluruhnya, itu nilai X-nya 1. X itu adalah kualitas uap. Nah, tapi kalau dia maksudnya 0,5 kilogram, setengah kilonya masih air, dan setengah kilonya udah menjadi uap, nah itu yang dinamakan dengan yang di tengah-tengah ini, posisinya di tengah-tengah sini, gitu ya, cair jenuh, gitu ya. Nah, pada step 4, nah tekanan tetap 1 atm, pemanasan tidak menaikkan temperatur, tetapi dipergunakan untuk penguapan, sehingga seluruhnya jadi uap. Nah, uap jenuh ini yang disebut dengan saturated vapor. Jadi ada saturated liquid di sini taruhnya. Sini ya. Kelihatan kan yang saya tunjuk? Kelihatan, Bu. Oke. Ini saturated liquid di sini. Ini saturated vapor. Ya, saturated vapor. Nah, di titik 4 ini saturated vapor. Yang tengah-tengah itu uap jenuh. Ya, uap jenuh.
Nah, di sini adalah proses pemanasan air pada temperatur konstan. Nah, temperaturnya tetap 1 atm gitu. Nah, ini temperaturnya naik ya. Pemanasan selanjutnya digunakan untuk menaikkan temperatur. Nah, tadi kan untuk mengubah fasa dari cair menjadi uap atau dari uap menjadi uap jenuh gitu. Nah, jadi uap jenuh berubah menjadi uap panas lanjut atau superheated vapor. Nah, jadi di sini ini bukan untuk bukan untuk mengubah fasa lagi karena fasanya tuh udah berubah semuanya tuh jadi vapor, jadi uap. Nah, dikasih lagi panas. Nah, itu untuk menaikkan temperaturnya ya, untuk menaikkan temperaturnya. Nah, yang dinamakan dengan daerah sini yang dinamakan superheated ya, superheated. Nah, ini pada temperatur tetap, pada tekanan tetap. Ya. Nah, di sini temperaturnya naik. Dan V-nya gimana? V-nya juga naik, volumenya naik gitu. Ini kan PV diagram tadi kan. Ini TV diagram ya, TV diagram ya, volumenya naik gitu. Ada TV diagram, ada PV diagram. Nah, ini TV diagram. Jadi ini temperatur naik gitu ya. Nah, volumenya juga naik. Ini dari sini ke sini loh. Ya, volumenya kan ini semakin dia mengembang menguap gitu ya. Jadi pernah nggak ibaratnya gini lah kalau untuk pernah masak air kan? Nah, pernah masak air ya? Nah, jadi ketika kamu masak air itu ketika kamu pasti dia mengembang. Mengembang itu maksudnya dia volumenya itu akan naik, akan bertambah gitu. Kenapa volumenya bertambah? Ketika kamu masak air, kalau kamu nggak tutup misalnya kamu taruh batu di atas periuk ya, yang tutup periuk itu. Nah, kalau nggak kamu taruh itu kan periuknya keangkat ke atas kan? Ya, berarti itu kan volumenya naik gitu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dia. Nah, ini nanti akan membentuk kayak kubah ya, kayak kubah. Ini penjelasan per stepnya aja, mulai dari compressed liquid, saturated liquid, nanti saturated vapor, kemudian berubah jadi superheated atau superheated vapor. Nah, yang kalau Indonesianya uap panas lanjut gitu ya, uap panas yang dipanaskan lagi lanjut gitu, uap panas lanjut. Ini istilahnya seperti itu. Nah, istilah Inggrisnya itu superheated. Nanti di tabelnya nanti ada superheated gitu ya. Ada tabel compressed liquid, ada tabel vapor, jadi tandanya itu adalah misalnya entalpi. Nah, entalpi H ya, HF itu berarti entalpi fluid, berarti kondisi fasanya itu dia masih cair gitu. Kemudian HFG berarti dia berada pada fluid sama gas. Nah, jadi ada separuh liquid, separuh gas. Nah, yang di tengah-tengah tadi, nah kisaran kalau HFG itu kisaran kualitas uapnya itu sekitar 0,5 atau 0,4 sampai 0,5-an lah kayak gitu atau 0,6. Nah, seperti itu. Kalau untuk vapor, misalnya HG gitu ya, HG berarti dia udah dalam keadaan uap semuanya gitu. Nah, berarti udah dalam keadaan uap. Nanti harus kamu cari pada tabel uap ya, pada tabel superheated gitu, superheated. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita belajar untuk membaca tabel. Jadi kenapa saya sengaja untuk pakai Zoom menjelaskan, karena memang harus dijelaskan gitu. Takut nanti kamu baca aja takutnya nggak paham gitu, karena saya ngajar untuk yang perubahan fasa ini lama, beberapa kali pertemuan, dan itu tatap muka pun banyak yang belum mengerti gitu kan. Nah, makanya ini saya usahakan untuk pertemuan kita Zoom. Jadi jelaskan seperti ini. Ingat ya, ini adalah TV, temperatur sama volume. Nah, semakin naik temperaturnya, volumenya akan semakin besar karena dia akan merubah. Jadi uapnya itu dia akan istilahnya berekspansi gitu ya. Akan mengambang seperti itu. Nah, ini nanti perubahan fasa seperti ini nanti. Ini yang TV diagram. Nah, jadi ini proses pemanasan air itu pada temperatur konstan. Nah, ini dia mulai dari
panasnya 20 derajat, dia masih composite liquid. Nah, sampai sini dia saturated liquid, sampai ini mix vapor. Mix ya, vapor sama liquid. Nah, ini mix dia sampai di sini. Nah, dari ini sampai sini, kalau di sini titiknya ya kira-kira uapnya itu sudah mencapai sekitar 60% atau 65%-an gitu ya. Sampai dia titik 4 ini udah menjadi uap seluruhnya. Seperti itu. Ya. Nah, sampai dia superheated, dia makin naik nih. Temperaturnya makin naik, volumenya semakin naik. Nah, oke, paham ya? Pada tekanannya tetap. Nah, tekanannya nggak berubah, dia tekanan tetap. Nah, lanjut lagi, dia akan membentuk sebuah kubah gitu. Meruncing seperti ini. Ya, semakin dipanasin, panasin lagi sampai 300 derajat Celcius. Ini semakin panas, semakin superheated gitu ya. Nah, ini tekanan P. Kalau nyampe di sini dia, ini tekanannya, misalnya ini 1 atm, bisa jadi ini tekanannya udah lebih, misalnya 2 MPa gitu ya, atau 1 kPa gitu. Ini 2, 3, sampai lebih di sini. Gitu ya. Nah, ini adalah P1 ini saturasi tekanan air pada berbagai suhu. Nah, ini temperatur. Ini adalah saturasi, maksudnya tekanan saturasi gitu ya, tekanan saturasi. Jadi ini kalau minus 10 itu tekanan kira-kira 0,26. Kalau min 5 0,40 gitu sampai ketika temperaturnya 100. Nah, di sini ya, titiknya di sini 100. Nah, itu tekanannya kira-kira di sini. Ini ya. Gitu. Jadi dia akan membentuk grafiknya seperti ini, lengkung seperti ini ya. Jadi simpulannya semakin temperaturnya semakin besar, itu tekanannya juga akan semakin besar. Itu untuk saturasi. Nah, ini variasi standar atmosfer dan suhu saturasi air mendidih dengan ketinggian. Nah, ini tekanan atmosfernya. Ini 101, ini sama 1 atmosfer ya. 101,33 kPa ini sama dengan 1 atmosfer. Ini temperatur titik didih. Titik didihnya itu 100. Ya. Ini berdasarkan elevasi. Kemudian, nah ini adalah TV diagram yang tadi. Nah, ini. Nah, ini kan dia semakin ke atas dan memuncak, itu kan tekanannya semakin besar tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Nah, ini fase perubahan fasa. Ini proses perubahan fasa pada diagram, pada TV diagram. Nah, misalnya di sini ada saturated liquid. Nah, ini titik sini, ini adalah saturated liquid. Ini saturated vapor. Kenapa saturated vapor? Saturated berarti ini maksudnya fasanya itu udah semuanya berubah menjadi uap. Nah, kalau ini pada tekanan konstan, pada tekanan 0,01 MPa. Ya, udah ada. Nanti kalau seandainya tiba-tiba putus, langsung gabung ke part 2 ya. Ini udah ada peringatan, udah 40 menit berlangsung. Nah, jadi ini cair semua, ini masih cair. Dia panas aja, dia panas, tapi dia belum ada yang berubah menjadi uap. Jadi temperaturnya aja yang meningkat, tapi dia belum mengubah wujud atau fasanya belum berubah. Gitu. Nah, ini adalah saturated liquid. Nah, habis itu dia sampai sini dengan tekanan tetap dan temperatur tetap, tapi dia ingin mengubah fasa. Di sini taruhnya, ya. Di sini taruhnya, ya. Ini adalah yang panas laten tadi. Ini adalah panas sensibel. Ini juga sensibel karena dia menaikkan temperatur. Ini panas dikasih untuk menaikkan temperatur bagian sini. Bagian di sini, lurus ini ya, ini kan temperaturnya tetap nih. Ini panas dikasih, ditambah untuk mengubah fasa zat dari cair menjadi uap. Nah, ini panas laten. Ini kembali panas sensibel yang digunakan untuk menaikkan temperatur. Fasanya udah tetap, cuma temperaturnya naik gitu. Ya, temperaturnya naik. Karena ini udah menjadi uap semua kan, dipanasin lagi uapnya makin panas gitu, ya. Fasanya udah berubah jadi uap semua, tapi dipanasin lagi uapnya semakin panas, temperaturnya akan semakin tinggi. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi ini juga pada temperatur 0,1 MPa tetap nih. Ini pada tekanan pada tekanan ya. Pada tekanan 0,1 MPa ini juga 1 MPa, ini 1 MPa tapi gunanya untuk mengubah fasa. Ini 1 MPa gunanya untuk menaikkan temperatur gitu ya. Ini juga. Nah, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang mau bertanya silakan langsung di unmute aja. Oke ya? Oke, selanjut. Nah, ini pada tekanan superkritis atau tekanannya itu lebih besar dari tekanan kritis. Jadi tidak ada perubahan fasa yang berbeda. Ya, ini daerah liquid ya, ini masih liquid dia. Ini masih liquid. Ini adalah perubahan fasa, ini proses perubahan fasa di sini. Ini proses perubahan fasa dari cair, ini titik masih liquid ya. Ini titik saturated liquid tadi ya, berubah. Prosesnya di sini udah vapor semua. Nah, titik kritisnya di sini. Nah, ketika dia, ini P-nya itu kecil dari P tekanannya itu lebih kecil dari tekanan kritisnya. Tekanan kritis berada di sini. Sementara wilayah ini, garis ini dia P-nya itu udah lebih besar dari tekanan kritisnya. Ya, di sini. Kalau seandainya TCR-nya di sini, titik kritisnya di sini gitu. Nah, kalau ini P-nya itu sama dengan PCR. Ini sama. Kalau ini kecil, ini besar. Nah, ini udah daerah vapor semua, ya. Ini yang di atas ini udah daerah superheated ya, uap panas lanjut. Nah, ini adalah PV diagram. Ini tekanan, ini adalah temperatur. Ingat ya, kalau TV diagram dia gini. Net, ini ke atas. Tapi kalau PV diagram dia dari atas, ini lurus ke bawah. Nah, ingat kayak gitu aja bedanya, ya. Nah, cuma ini jadi T konstan. Tadi kan yang arah ke atasnya jadi P konstan gitu ya. Nah, tadi P konstan. Ini kalau PV ini jadi T konstan di sini, tapi arahnya ke atas. Kalau yang TV diagram arahnya ke atas. Kalau PV diagram T-nya arahnya ke bawah. Gitu. Nah, ini critical point. Nah, ini daerah saturated. Ya, kalau untuk yang ini ya, yang garis ini. Ini daerah compressed liquid ini daerah compressed liquid. Ini adalah saturated. Saturated itu antara liquid dan vapor. Jadi ini adalah proses perubahan tadi. Dari liquid ke vapor. Ini daerah vapor. Ini daerah vapor. Saturated vapor. Ini saturated liquid, ini saturated vapor, ini mix. Ingat ya, ini mix. Daerah sini adalah compressed liquid. Ini adalah daerah yang udah di luar garis bentuk kubah ini, itu daerah superheated. Paham ya? Itu daerah superheated. Nah, jadi kamu nanti menganalisa termodinamika, baik itu berapa entalpinya, berapa dia kan ada in out gitu kan. Ya, misalnya titik sini, ini titik 1, ini titik 2, titik 3, titik 4, misal kayak gitu ya. Nah, nanti kan ada di siklus Rankine, nah itu kan ada 1, 2, 3. Nah, nanti kamu bikin TV diagramnya di sini. Nah, karena dari siklus itu kan perubahan dari fasa cair, kemudian dia mulai berubah menjadi uap, mana titiknya dia mulai berubah itu saturated itu mana titiknya, berarti di sini nanti itu misalnya gitu kan, ini misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, jadi seperti itu, 4 itu dia udah menjadi superheated. Di mana posisi 4 tadi itu ketika dia mau masuk turbin gitu ya, dari boiler nanti dia mau masuk turbin, itu posisinya udah di sini. Karena boiler itu semakin dia dipanaskan, ya, semakin dia dikasih Q-nya, panasnya dimasukin panas, ditambahin panas atau kalor, dia akan semakin ketika udah berubah menjadi uap semua, dia akan semakin tinggi temperatur dan tekanannya itu akan semakin tinggi. Nah, itu nanti yang digunakan untuk dimasukin ke turbin gitu. Nah, posisinya nanti di mana ya? Di sini gitu. Nah, jadi ini nanti caranya kita menganalisa perubahan fasa pada siklus-siklus, baik itu siklus Rankine, Piton, apalagi siklus banyak ya, atau siklus Carnot gitu. Carnot juga bisa kayak gini, ya. Nah, ini TV diagram. Ini PV tadi ya. Nah, ingat ya, PV dari atas,
garis ke bawah, T-nya adalah garis yang ini, T konstan. Tapi kalau yang TV dia bawah, lurus, garis ke atas. Jadi P konstannya ini. P. Di situ ya, ini daerah. Ini tetap compressed liquid, daerah comprested. Ini tetap daerah superheated, ini tetap daerah campur, ya. Mix antara liquid dengan vapor. Nah, kalau garis ini titik sini, ini titik liquid, saturated liquid di sini, ini adalah saturated vapor. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, ini kan udah slide terakhir, coba ada pertanyaan dulu nggak? Kita diskusi pas part 2 aja nanti kalau udah habis ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita menghilang. Nanti ke part 2. Ada pertanyaan dulu nggak? Ahmad Mirza? Tidak, Bu. Pak Ahmad Mirza, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ini karena hujan atau kenapa nih? Suaranya kecil, saya dengar. Gambarnya nggak kelihatan semua. Ini sinyal atau gimana ya? Karena sinyal mungkin, Bu. Sinyal ya? Nah, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita diskusi ke part 2-nya atau gimana? Coba. Ini belum saya kasih tugas ya. Nantilah. Dari penjelasan, karena ketika kita memecahkan soal termodinamika, kita nggak jauh-jauh dari diagram ini loh. Kita nggak jauh-jauh dari diagram TV, kita nggak jauh-jauh dari diagram PV. Nanti ada soal kasus misalnya, air dipanaskan pada suhu sekian, kemudian dia berubah menjadi ini. Nah, nanti saya suruh kamu bikin TV diagramnya seperti apa. Nah, kamu harus bisa jawab gitu. Nah, pemahamannya ada dari sini. Kalau kamu paham ini, kamu bisa jawab, kamu bisa dari soal cerita itu, kamu bisa bikin PV diagramnya seperti apa, atau TV diagramnya seperti apa. Gitu. Karena kita nggak jauh-jauh untuk menyelesaikan persoalan termodinamika, kita nggak jauh-jauh dari TV diagram dan PV diagram. Seperti itu. Nanti kita belajar bagaimana membaca tabel termodinamika. Nah, itu gampang-gampang susah ya, membaca tabel itu. Ada pertanyaan coba? Kalau materi yang minggu kemarin ada pertanyaan lagi nggak? Tidak, Bu. Halo? Ini yang masuk berapa orang? Oh, enggak ada. Hah? 24, 25. Saya nggak bisa lihat soalnya karena saya lagi share bahan, jadi saya nggak bisa lihat di sininya. Ada berapa orang itu masuk? 25. 4, Bu. 20. Hah? 25. 24, Bu. 34? 25 sama ibu, Bu. 24 ya? 24, Bu. Ya, Bu. 24. Kita berapa semua?